Halo semua sahabat bolong, jadi saya Jessica, saya owner dari Gaya Floris yang berada di Jakarta di Jalan Iyad Juanda. Kalau dari, I think semua orang tahu ya sekarang ini kayak kesulitannya dari kita sih karena pernikahan nggak ada ya, pernikahan nggak ada, hotel-hotel juga nggak ada tamu, jadi itu karena kita kan sebagai flower shop kita supply bunga potong. Jadi dari situ ini dengan nggak ada pernikahan itu udah gede banget kayak kita semua tahu lah orang Indonesia kalau pernikahan dekorasinya tuh bunganya banyak banget. Jadi itu udah kepotong di situ. Terus di perhotelan juga hotel-hotel sekarang karena mereka juga lagi susah gitu. Jadi mereka akan cut cost. Salah satu yang di cut adalah nah, jadi itu yang kita rasain sih sekarang. Tapi kita tetap orang-orang tetap merayakan ulang tahun, tetap merayakan ini itu karena nggak bisa ketemu. Jadi cara bahasa mereka untuk memberikan kayak aku masih ingat kamu itu tuh dengan cara mengirim bunga. Jadi dari situ kita masih ada. Jadi masih ada plus minusnya. Ya otomatis sih kalau kita sih untungnya ya sebelum pandemi ini kan memang era digital marketing ini emang lagi booming ya. Jadi untungnya kita udah mulai, jadi kita udah punya Instagram page, kita udah punya Facebook page. Jadi kita dari situ dan kita juga udah komunikasinya sama customer dan mitra-mitra kita juga lewat WhatsApp. Jadi dari situ sih untungnya karena udah ada foundation udah ada, jadi pada saat pandemi kejadian kita lebih nge-push di sini. Jadi ketergantungan kita dengan customer yang datang walk in memang berkurang, tapi kita untungnya udah ada fondasi yang digital marketing ini. Dari situ kita nge-boost aja di situ sih. Sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu kaget ya meskipun ada tantangan ini karena udah well prepare gitu ya istilahnya. Ya kalau well prepare belum ya, benernya dulu tuh cuma udah memulai tapi belum terlalu well awalnya sebelum pandemi. Tapi terima kasih dari pandemi ini kita juga lebih ini ada dorongan ya untuk lebih kayak ini kan memang diakselerasi lah. Memang kita semua tahu ini akan era marketing seperti ini tuh udah pasti akan terjadi gitu, tapi ini dipercepat lah. Jadi untuk Instagram kita sih seragam aja ya. Jadi kalau saya sih dari saya lahir kayak orang tua ibu saya emang udah bisnisnya udah flower shop, udah mulai menggeluti flower shop itu. Terus jadi mulai dari kecil setiap kali pulang sekolah pasti perginya ke flower shopnya, main-main di situ. Jadi benar-benar dari kecil tuh hidupnya tuh udah di flower shop lah gitu. Terus akhirnya setelah itu tahun 2010 ayah saya mewujudkan mimpi ibu saya yang mau bikin kebun ini. Jadi dia belajar, beliau kayak pokoknya bikin semuanya lah gitu, benar-benar belajar dari nol sampai akhirnya kebunnya sekarang udah produksinya udah konsisten, semuanya udah lancar. Kita supply bukan cuma untuk ke flower shop sendiri, juga ke flower shop lain gitu. Dari situ saya kayak setelah saya lulus kuliah, udah kerja beberapa tahun, udah mikir kayak mungkin waktunya untuk kayak menceburkan diri ke ini juga karena udah lelah lah kerja di tempat lain gitu. Jadi udah pingin kayak punya bisnis sendiri gitu. Makanya terbukalah ini udah gitu. Dan kita juga ada kerjasama sama temennya mama gitu. Jadi kita kayak kita jadi makanya memulai Gaya ini ya kan. Untuk membesarkannya jadi dimulai dari rasa sayang mama dan papa waktu kecil ya. Jadi waktu mama mulainya itu juga dibantu sama papa. Jadi perangkai pertama toko bunga mama adalah papa. Itu perangkai bunga papa. Bunga papa pertama itu dari mama. Kalau dari saya sih banyak ya. Jadi kayak itu juga memang salah satunya adalah kan maksudnya ibu mama terus papa ikut turun di sini. Jadi kayak dari situ tuh sentimentalnya kayak itu
mengingatkan saya Jessica ke keluarga gitu, itu satu. Terus itu juga mengingatkan kayak nerusin ini, kayak bahkan kayak bikin yang baru, develop yang baru itu juga mengingatkan saya bukan cuma untuk arti kekeluargaan, tapi juga jerih payah orang tua itu juga saya teruskan gitu kan. Meskipun orang tua saya selalu bilang kamu kejarlah mimpi kamu sendiri, tapi gimana tuh kayak saya pasti berasa kayak nggak bisa gitu, kayak maksudnya iya mimpi saya adalah bikin orang tua bahagia dengan cara yaudah saya melanjutkan ini, membuat yang lebih baru, dan itu salah satunya sih. Jadi banyak lah. Kan saya juga sebelumnya udah pernah di luar negeri gitu ya, jadi saya melihat kayak konsumsi bunga di Indonesia ini jauh lebih gede daripada luar negeri. Jadi Oh gitu? iya benar-benar. Tergantung ya, mungkin kalau sama Cina mungkin kalah ya, tapi kalau misalnya kayak dibandingin sama Australia, sama Singapura gitu tuh masih banyakan sini gitu, apalagi kalau untuk pernikahan gitu. Jadi dari situ jadi selain kekeluargaan juga bisnis. Banyak sih ya, jadi kan saya anggapannya karena zamannya lulus SMA itu kan udah nggak di Indonesia, dan zaman itu tuh saat dimana saya lumayan jauh dari Indonesia, jauh dari dunia perbungaan gitu, dan pada saat yang sama generasi kita kan yang mulai generasi digital. Jadi dari situ tuh kerasa bangetnya adalah dulu tuh orang-orang taunya ya itu aja gitu, rangkaian bunga tuh itu aja, tapi dengan ada Instagram, ada Pinterest, ada ini itu, ada apalagi drama Korea gitu, jadi kayak orang-orang tuh mulai terbuka gitu, di luar sana tuh bunganya tuh kayak gini gitu, kayak kita maunya yang lain lah gitu. Dari situ makanya berubah banyak sih. Jadi pada saat saya mau memulai iya ada bekal dari orang tua, tapi pada saat yang sama kita nggak bisa lagi yang namanya kita rely on cuman customer yang kita tahu gitu. Kita apalagi dengan ada banyaknya kayak tiba-tiba dengan ada Instagram ini kan, Instagram for business itu kan gede banget ya, jadi banyak banget florist digital gitu, banyak banget florist yang nggak punya toko, tapi mereka bagus banget, ngerangkainya tuh udah bagus banget gitu. Dan untungnya dari situ sih saya melihat kayak kalau misalnya saya langsung menjadi florist yang Instagram itu juga, siapa sih saya dibandingin yang ribuan orang lainnya gitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah yaudah, since saya ada background flower shop, ada juga kebun, bikin flower shop aja. Jadi dari situ kita sih lebih nge-supply bunga aja ke Instagram florist ini, juga ke toko-toko lain juga gitu. Kita juga supply ke florist yang memang anggapannya mereka nggak punya toko sendiri gitu. Bisnis bunga itu nggak gampang, karena bisnis bunga itu cuma bertahan berapa lama lah gitu, terus nanti rusak. Jadi inventory-nya itu benar-benar harus kirim terus kayak analisa kayak historical datanya kayak gimana, itu juga harus dikirim banget, soalnya kita harus tahu kayak bulan-bulan apa yang lagi rame, bulan-bulan apa yang lagi sepi gitu. Apalagi yang susah sekarang adalah kebun ya. Kalau kebun ini kan kita nanam bunga tuh nggak cepet ya, nggak bukan cuma 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi kita nggak tahu kayak 3 bulan ke depan bakalan ada pandemi, 3 bulan depan lagi bakalan pandeminya balik lagi ke atas, naik lagi gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah dari situ itu malah yang berat di situnya, yang kayak gimana caranya kita bisa cari balance antara memastikan supply di depan itu cukup, dan at the same time kita bakal harus kayak cut loss juga. Kalau misalnya jangan sampai kita inginnya kayak kita serakah gitu ya, kita greedy gitu, kita rakus, kita pingin kayak oke kita bisa lah, pasti bisa jual gitu, kayak nggak bisa gitu. Kita harus nge-limit kayak what if ada pandemi, what if ada apalah gitu yang bikin, itu yang harus kita cari balance-nya. Jadi
sesuatu yang saya terapkan dan saya juga kayak suka ingetin ke teman-teman saya, dan pokoknya untuk semuanya lah, sobat-sobat bolong juga, adalah di saat-saat seperti ini tuh adalah saat dimana kita, ini sebuah pembelajaran bagi kita bahwa kita tuh tetap harus persevere. Kayak mau ada pandemi mau nggak ada pandemi, itu hidup itu tetap harus ada kegigihannya, tuh tetap harus ada konsistensi, itu tetap harus ada. Tapi at the same time, meskipun kita harus konsisten, kita gigih gitu, itu kan pasti akan, kalau menurut saya pasti akan membuahkan hasil. Tapi pada saat yang sama, kalau memang kita tetap harus realistis gitu. Kita nggak bisa berasa kayak ini tuh pasti berhasil gitu, pasti banget berhasil, dan nggak mau disuruh kasih kata orang tuh, kayak dikasih nasihat orang tuh nggak ada, kayak mental semua gitu, nggak bisa. Kita harus kayak oke, dengerin dan coba dicerna dulu sambil ngeliat dulu luar sana, bener nggak sih omongan ini orang gitu. Jadi selain meskipun kita tetap harus gigih dengan yang kita lakukan, kita tetap harus membuka diri dengan possibilities di luar sana itu seperti apa sih gitu. Jadi dari situ kita harus kayak make lebih objektif. Kita tetap harus lihat kalau memang ini benar-benar nggak bisa, ya udah tinggalkan. Tapi kalau masih ada harapan sedikit, itu kalau saya akan tetap saya lanjutkan. Sometimes kayak kalau bahasa Inggrisnya adalah kayak you have 1,000 reasons to live, but you just have one reason to stay. Kalau keinginannya itu banyak ya. Kalau dari kayak ngomongin tentang idealisme sih, saya sih dulu waktu baru lulus tuh idealisnya tuh banget sih. Inginnya sih ya itu bikin selalu ada, misalnya setiap tahun ada acara gede-gedean, terus undang bukan cuman orang-orang yang mau belajar merangkai bunga atau suka bunga, tapi juga benar-benar kayak floris di mana-mana gitu. Bikin kayak acara gede yang dimana itu acara tahunan yang dicari-cari sama floris gitu, kayak bakalan tiap tahun kayak look forward to this event kayak gitu. Itu pinginnya sih kayak gitu. Juga pinginnya kan bunga-bunga ini benar-benar yang semua tuh online, kayak orang mau cari bunga apa, mau cari barang apa, kayak event gitu apa gitu, kayak ada gitu, kayak benar-benar kayak one click away gitu, maunya sih gitu. Kita udah ada sih kalau Hampers gitu kan, kita bahkan juga ada coffee shopnya juga, jadi kayak orang-orang bisa datang, bisa duduk-duduk, dan kayak bunga-bunganya banyak sambil di bunga kayak kesekitarin bunga-bunga gitu sih, ada. Pesan dari saya adalah yang tadi sih, jadi tetap harus gigih, apapun challenge-nya itu pasti selalu ada jalan keluar. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi pasti selalu ada cara lah di situ. Jadi dari situ pokoknya kalau gigih pasti ada membuahkan hasil, tapi tetap harus lihat kanan kiri apakah ada better opportunity di luar sana. Kalau memang iya dan itu juga memberikan kayak satisfaction, jadi ya udah, kayak kita harus tahu lah pilih-pilih yang mana. Pokoknya satu pesan saya terakhir adalah setelah kamu membuat keputusan, jangan pernah menyesal.